Welcome back to kaget tahu. 1, 2, 3. Welcome back to Siput Hutan. Oke, tadi itu kita sudah melihat mobilnya. Jadi di video kali ini kita itu mau tanya masalah winch-nya. Buat kalian semua yang baru nonton, tonton video sebelumnya. Atau buat kalian semua yang belum tahu, ini adalah Sultan ya. Kenapa dibilang Sultan? Main RC Adventure harus pakai kit mahal ya. Mahal nih, SCX toh? Lumayan. Asli ini SCX. Remote-nya aja pakai Sanwa ya. Pembalap atau adventure itu ngomongnya apa ya? Pengembara. Iya. Adventure itu kan pengembara. Kalau pembalap itu kan driver racer, pembalap ya. Ini mau buat balapan atau mau buat? Iya, balapan karena kalau melalui Adventure. patok-patok itu kan harus presisi. Jadi terlambat. Kalau saya dulu pakai apa ya? Flash kayak. Nggak menang-menang lomba. Jadi buat kalian semua yang mau juara pakai Sanwa? Nggak gitu juga kali ya? Radio link mungkin tahu. Radio link sudah oke ya. Jadi ya namanya orang ya. Dulu nggak kenal radio link saya. Namanya orang ya, kalau Sultan mah ya saya pakai Sanwa. Tapi sebenarnya ini bukan perkara mahal yang mau dipakai. Jadi di kit punya Om GL ini yang mau ikut lomba, kit ini sudah dilengkapi dengan 3 buah winch. Ya, yang pertama adalah 8274. As usual ini adalah winch yang bisa dibilang badak banget. Lalu dia juga menambahkan 2 servo. Jadi ini adalah winch PTO. Yang ini untuk depan, yang ini untuk belakang. Dioperationkan dengan Hobbywing 1060. Untuk kelistrikannya semua tadi udah kita bahas di episode sebelumnya. Jadi kalau kalian pengen tahu bisa nonton di video sebelumnya. Nah, yang paling menggelitik saya ini adalah masalah winch. Kalau winch depan secara teknis ya, ini adalah winch PTO. Winch fabricated terbaik karena punya motor yang besar dan fitur quick release. Jadi kalau quick release itu kayak gini ya. Ada tombolnya di sini. Ditekan, kalian bisa narik nih. Oh. Untuk tali winch ini berapa meter? 5. 6. Hah? 6 meter. 6 meter? Iya. Kepake Iya, itu? Kepake. 6 meter itu panjang loh. Kalau untuk double line kan jadi 3. Untuk double line jadi 3. Ya masuk akal sih ya. Kalau 3 ya pendek ya Mas ya. Iya. Jadi buat kalian semua yang pengen tahu double line itu gimana, pastiin aja di episode berikutnya ada double line. Ya, jadi double line tidak akan kita jelaskan di atas meja. Karena double line itu butuh pemahaman yang luar biasa. Ini kok bulat tuh? Oh, ini loh panjang itu. Jadi intinya itulah. Terus kalau kalian mau gulung ya digulung manual ini bisa digulung. Ya gitu. Oke ya digulung tolong digulung om. Pakai remote om. Jadi itu bulat lagi. Enggak. Saya yang handle. Ini taruh bawah aja, ini nggak perlu sekarang. Jadi Mancing mania. mantap, gitu ya. Nah ini syaratnya harus bisa Ngangkat mobilnya. angkat mobilnya. Emang bisa nggak kalau punya? Tuh, harus regulasinya untuk winch harus bisa depan belakang. Nah ini kita duduk aja om, saya yang handle om. Sampai terangkat semua kok. Angkat aja. Ya. Waduh ini. Wih, kayak aja lu bro. Nah, ini on off-nya saya pakai patch button. Ya. Oke, jadi itu winch bagian depan. Pakai winch Sultan 8274, semua sudah tahu. Winch belakang dan depan, jadi depan ada 2, belakang 1. Itu ditambahin lagi dengan PTO. Ya, jadi winch yang tidak kelihatan di luar bodi, di dalam bodi itu namanya PTO. Lihat ya. Nah, Kalau satu-satunya ikut gearbox. ikut gearbox ya. Ya. Tapi katanya sekarang gearbox nggak boleh loh. Nggak boleh, Katanya ya, kurang elektrik. shifting. Jadi ya dia tetap Banyak. pakai Elektrik. iya kayak elektrik lah. Nah ini ada cycle, ada hook ya depan. Ini yang PTO ya? Oke. Iya.
lewat atas gini. Di depan ini ada satu ya. Di sini Alot satu. Ya. Hendaknya belakang depan dulu. Tahulah depan. Ada. Oke, cukup. Nah, di sini ada 2 hook ya. Kalau kalian lihat, 2 hook ini buat apa? Ini untuk double line. Jadi langsung yang ini masuk ke ini. Nah, jadi double line. Kekuatannya 2 kali. Oh, jadi ini bisa menggantikan snap block ya, Om? Ya, karena kalau pakai snap block itu sering jadi kejepit ya. Oke. Nah, ini kekuatannya Ini saya pegangin dulu. 2 kali. Cuma lebih lambat. Lebih lambat. Tapi kekuatannya bukan main. Oh, ya ringan ya, Om? Iya. Lebih ringan. Oke. Cuma lebih lambat karena dibagi 2. Oke, nah baik di depan dan baik di belakang itu dia menggunakan double hook semua, jadi bisa sebagai snatch block. Ya, itu. Jadi ini pakai servo 360 langsung dikasih roller di sini ya. Diisi tali winch-nya ini berapa meter lagi? Sama 6 meter. 6 meter lagi. Wow. Seharusnya itu 5 meter untuk anunya yang idealnya 1 meter kalau dipotong untuk nyambung ini. Jadi di remote yang sudah di setup sama Om Gunawan ini bisa mengakomodir winch depan dan winch belakang lewat remote. Iya. Pertanyaannya adalah apakah bisa dua-duanya langsung? Bisa. Nah, itu menarik tuh. Jadi buat kalian semua yang newbie seperti saya ya, coba yang depan di color Om. Terus. Nah. Oke. Hop. Belakang juga di color. Ya, untuk kali ini kita butuh bantuan Johan. Kanan Jo. Sekarang pakai openg Jo. Kita akan coba depan belakang narik bareng. Ditegangin. Oke Jo, kita tahan di sini aja ya. Oke. Iya. Ketinggian ya? Enggak. Oke. Oke. Bisa gitu ya sih? Tapi tombolnya cuma 1. Coba. Jempol sama? Enggak, jempolnya push. Besok beli San Mas. Yuk, ganti remote San Mas semua sih. Yang belakang mana? Ini. Oh. Yang belakang. Jadi kan gampang, langsung pencet sini. Yang mati kan langsung dilepas mati. Besok ganti San Mas. Nah, ini nggak bisa. Agak berat. Oke, jadi itulah kelebihan dan kekurangannya remote mahal ini ya. Kalau kekurangannya cuma satu mungkin mahal ya. Kelebihannya banyak banget ya. Jadi telemetrinya dia itu untuk frekuensinya jauh lebih smooth dan lebih akurat. Terus menarik loh di sini. Kita nggak pernah membayangin sebelumnya. Jadi ini kalau buat kalian semua ya, yang punya pikiran sama kayak saya, kita itu bisa naik ke atas gedung. Naik ke atas gedung, terus mobilnya diturunin. Bisa jadi sambilan buat bersihin kaca gedung. Ya nggak sih? Kan lumayan gitu. Iya. Covid gini, kita ke mall gitu bersihin gitu bisa. Nah, itu jadi guyon. Sebenarnya kalau lomba itu kepake kayak gitu dia. Iya. Di medan yang kayak apa? Oh, V. Jadi V gini, masuk mobilnya, belum sampai ke bawah nak gini. Yang belakang ngolor, yang depan narik. Di mobilnya gini. Kalau digini kan nggak bisa kecepit.
Jadi buat kalian semua yang butuh imajinasi lebih luas kayak saya ya. Jadi, Nanti di alam aja. bukan, ini ceritanya itu bukan obstacle. Kamu tahu ini apa kameramen? Waduh. Mobilnya dipaksa ngelewatin jurang. Ya. Betul. Dan itu ada di satu-satu ada. Sebenarnya jatuh ya apa? Ya mati. Gawat juga ya. Jadi mobilnya dipaksa untuk melewati jurang, tapi ya bukan jurang yang jauh gitu enggak ya. Jadi jurang yang masih apa ya? Sudutnya lebih kayak jalan patah lah ya, jalan patah tapi beda elevasi. Ini juga ada fungsinya. Mungkin bisa dibayangkan jeglongan tapi besar gitu. Iya. Nah, Ini untuk narik gardan. Gardannya dulu. Nah, supaya kalau misalnya ada 90 derajat atau lebih ya, jadi bukan gini lagi tapi gini, naiknya dia bisa pakai ini. Oh, gantung gitu ya? oh, Gantung. kemudian pindahin titik beratnya ke bawah. Ke jadi bawah. Waktu ditarik Jadi itu waktu gini, mobilnya cenderung ngangkat. kalau atas dia kan Data. kecantol ya. Nyangkut, ya. Jadi kalau Kalau ada ini obstacle enggak. Oh iya. Nah ini juga harus persis. Jadi waktu traksi dia ininya masuk, ini kan gini bidangnya. Kira-kira nanti kita dipraktekkan di alam aja supaya lebih tahu. Ini cuma teori aja. Jadi gini, ya toh. Nah, atau begitu gini langsung ditraksi naik baru ditarik. Jadi tidak boleh langsung asal narik aja putus, nggak kuat. Sekuat apapun winch-nya, Kalau titik talinya ya nggak kuat. kalau titik tariknya nggak di bawah repot ya Om. Ya ini menarik ya. Jadi Ini satu-satu ada. Ada. Di ada gardan. ya. Daripada kita mikirin untuk nyantolin hook di sini dan lain di sini yang menurut saya juga kurang anu ya. praktis. Ya ada resiko. Ini lebih tidak ada resiko. Ini juga ada masalah dulu. Saya pasangnya kepanjangan. Nah, dicantelkan sini akhirnya kalau nggak dicantelkan nyeripet di ban. Oh. Jadi masalah. Kemudian saya pendekin, kependekan juga masalah. Nah ini saya persiskan supaya tidak bisa kena ban, tapi dia tetap bisa titik keseimbangannya di atas. Jadi kalau melewati V itu dia tidak terbalik mobilnya. Ini. Kalau kependekan dia kebalik. Seperti kalau belakang gini, kalau kita kalau kita melontir. Kalau ini enggak. Berarti harusnya depan belakang ada gitu. Belakang enggak perlu. Karena nanti ribet. Ya besoknya harusnya ada, cuma nanti ribet ya, ribet ngurusin ini aja. Perlengkapan. Nah, kalau ini kan atap. Jen. Iya. Balik. Ya, Oke, jadi buat sahabat Simput, dari jam terbang. tali ini nanti akan kita jual di Simput Hutan Official. Boleh dicontoh. Boleh dijual. Terus ada lagi tuh. Ini. Kabel tis di ujung. Mana? Itu kabel tis 2. Oh, ini. Nah. Oh, saya yang jelasin bisa Om. Ya. Jadi Putus tadi. fungsinya Kabel tis. kabel tis ini itu hanya untuk menjaga tali supaya nggak putus waktu Batu. kita itu vertical climb. Maksudnya vertical climb itu gini loh. Ini batu ya. Ini besar nih. Nah, batu. Nah, kita kan kadang-kadang agak maksain naik-naik gini. Nah, supaya tali ini nggak putus, dikasihlah kabel tis. Jadi ini ada jaraknya. Iya, karena bempernya ini nabrak semua ini habis. Jadi sering tali putus winch itu ya bukan karena dipakai, sebetulnya ya karena dipotong sama batu itu. Sebenarnya bukan itu sih Om alasannya. Alasannya karena Om malas. Kok bisa? Karena talinya kan mesti ready to use. Kalau saya kan mesti saya habisin. Iya. Jadi tali saya itu hubungannya ada di dalam bemper. Jadi tapi kalau lubang ngeluarin lagi kan, Jadi kan ribet. nah, itu kan faktor kebiasaan. Sebenarnya gitu ya. Masih ngeles juga, padahal nggak pernah ikut lomba. Tapi kalau lomba itu ya harus ready Harus to use. mikir Jadi speed, kecepatan ya, kecepatan Jadi- untuk recovery. per ini itu ya memang kepake ya kalau lomba. Jadi ya itu butuh cepet-cepetan. Dan ini kalau saya lihat ya, Om Gun ini cukup telaten.
Jadi pir ini pun dia masang juga digerinda ulang ya, supaya waktu narik cepet-cepet tangannya nggak kecantol. Ya kok cantolnya suwak loh. Lupa langsung pulang pulang gitu, terus nggak mau main. Ini teori winch depan belakang PTO pakai ESC 1060 ya. Nanti kalau misalnya mau pasang PTO, nanti Ivan ulas juga cara pasangnya, nanti saya bersedia untuk memberi Wah. Iya. bocoran. Jadi buat kalian, jangan ngomong kalian, kalian. Buat kalian yang kagak ngerti kayak gua, jadi winch itu perlu yang namanya titik netral, lebih kurang 5 sampai 8 cm. Ya. 5, minimum 5. 5 lah, 10 cm baik. Jadi titik netral ini itu memang perlu supaya talinya ini bisa Nggak bulat, nggak nyangkut, nggak numpuk kiri, nggak numpuk kanan. Terus Jadi motong. ya itu memang kebutuhannya seperti itu. Titik netral ini sama Om Gunawan sudah ditemukan. Ya ini loh. Jadi buat kalian semua yang tahu ini apa, tulis di kolom komen. Jadi ini adalah penentu titik netralnya. Nah, ini apa nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya tentang deep review winch PTO. Kalau sekarang kita review, Om Gunawan marah karena ini nggak boleh dibongkar mobilnya. Jadi kalau dibongkar lembur lagi dia. Jadi seperti itu. Dan untuk masang winch sepanjang ini itu kita butuh berbagai macam tips and trick ya Om ya, supaya jalannya pipanya itu non visible, terus tidak kejepit kabel tis, terus tidak masuk air ketika tidak ngendon air ketika masuk air. Betul ya. Nanti kita bahas untuk selanjutnya lah, supaya lebih detail ya. Untuk winch ini Om ya, ini kan di luar riset ya. Kita tunda sejenak waktunya sholat. Jadi banyak banget yang perlu kalian persiapkan. Nah, nanti kayak kita perlu segmen khusus deh Om ya. Iya. Bagaimana serba-serbi PTO. Ngomongin masalah PTO. Ya kan semua orang beradu teori ya. Beradu teori itu kan nggak apa-apa ya. Yang penting Lebih jangan bagus toh, kan ada. Yang penting jangan beradu Ada fisik. input. Nah, kalau beradu fisik harusnya di ring. Kalau paling nggak ada asuransi dan dibayar ya Om ya. Jadi adu teori aja. Menurut Om Gunawan, ya. Jadi ini pasti banyak pro dan kontra, banyak yang jerit. Kalau kalian mau beradu argumen, boleh banget di kolom komen. Ya, teori PTO dengan winch PTO dengan 1060. Nah, ini harus Hobby Wing 1060 ya. Apakah ini menjadi combo winch terkuat dan termutakhir saat ini? Iya atau tidak? Iya dan murah. Maksudnya dengan harganya sangat sesuai. Ada yang bisa lebih kuat lagi dari ini dong? Ya banyak, iya sih, tapi kan nggak efisien. Jadi kalau diganti 1080 lebih yahut lagi. Oh iya dong. Apa Iya, efeknya kalau diganti 1080? Ya nggak ada gunanya, kan mahal dan over budget dan over powernya, ESC-nya kan tertuang semua. Bisa lebih cepat gitu atau enggak? Atau lebih kuat? Enggak, sama aja. Kemungkinan bisa lebih cepat Dan lebih kuat. lebih kuat, pasti nggak panas. Jadi berarti kalau kalian pengen yang paling kuat itu pakai ESC 80 ampere. 1060 aja. Dan Enggak, kalau dia kalau Pak netizen pengen ngapain? mungkin dia mau narik temennya 3 sekaligus mungkin, lu kan nggak tahu. Iya, Ya. tapi masalahnya motornya kan juga nggak kuat. Motornya ini kan didesain untuk motor besar. Kan kita kan motor kecil semua. Jadi ini sudah over. Kalau pakai modul-modul biasa, kemungkinan tidak ada brake-nya, tidak ada drag brake-nya. Jadi kalau kita gini molor terus kalau waktu jalan, tidak bisa berhenti winch-nya. Ngelur. Iya. Kalau ini ya dari pengalaman ini paling ideal lah. Apalagi untuk PTO sudah lebih dari cukup. Kalau mau dibesarin lagi, mau dicepatin lagi, saya bilang menurut saya tidak ada gunanya. Karena untuk kecepatan itu untuk lomba tidak diperlukan kecepatan karena harus stabil. Karena nariknya masuk gate-nya. Kecuali trailing, mau cepat ya oke. Tapi
kekuatan servo itu dibatasi dengan waktu operasional ya. Jadi kalau mobilnya nyantol batu, ditarik terus, sekuat apapun ya putus talinya atau motornya tidak kuat terbakar. Jadi yang penting begitu tidak kuat dengan standar servo PTO karena boom racing ya. Ya, boom racing. Ngeluarin bedes ngeluarin servo. Nah, itu ini juga sama. Ini sudah didesain sama dia semaksimal mungkin dengan RPM 65 RPM. Itu yang paling ideal. Jadi begitu kalau ini tidak kuat, jangan disalahkan servonya. Berarti kita yang salah. Penggunaannya ya. Penggunaannya. Jadi nyantol ditarik terus nggak bisa. Ya harus nyantolnya di recovery dulu, dirubah titiknya, baru ditarik. Jadi sekuat apapun winch ya pasti terbakar ya Om. Iya. Dan rusak lainnya. Iya, benar banget. Mobilnya putus bisa segala macam. Kopel bisa putus atau segala macam juga. Tali winch juga sama. Jadi kalau gitu PTO 1060 itu sudah paling ideal. Iya. Buat saya. Kalau buat teman-teman lainnya ada yang ya lain masalahnya. Gini, enggak bunuh nyamuk pakai motor tank, enggak bunuh nyamuk pakai tank ditembak. Iya, ditepuk aja mati. Ngapain harus pakai tank gitu. Jadi itulah sobat, serba-serbi winch dual motor, dual PTO nyala bareng judulnya itu. Jadi winch dual PTO nyala bareng satu remote. Saya juga pertamanya agak mikir ya bagaimana caranya dan lain sebagainya, apa fungsinya ya, karena kita ini kan adventure kantoran, betul ya kameramen ini. Nanti kalau misalnya untuk radio link itu bisa ditambah knob. Jadi sama, ininya juga bisa berfungsi langsung mau maju mundur sekali penyet dua jalan, sekali penyet dua mati bisa. Penambahnya gampang sekali. Yang kapan hari kita bicarakan itu ya. Jadi protect winch suka-suka. Sukanya apa? Baru lagi. Jadi kebetulan ada remote baru itu nanti saya coba. Jadi kita tinggal cari push button. Masalahnya adalah bagaimana caranya nambahin channel karena channel RC 6GS saya kurang. Iya. Karena saya butuh transmission. Iya. Itulah kadang-kadang susahnya. Ya katanya sudah nyiptakan baik-baik. 2,4 GHz lagi develop ya, kalau itu datang masalah kita selesai semua. Iya, jadi yang pakai remote Traxxas tidak perlu ganti. Pakai remote mahal-mahal, nggak usah tambah, nggak usah apa, tinggal masukkan wifi, tinggal masukkan channelnya langsung, tinggal tambah. Masukkan chip kita nanti di situ support 2,4, add-onnya 11 channel. Iya. Ya, jadi kalau bisa RC-nya itu terbang ya, nanti saya terbangin. Gimana kalau kita tambahin mesin drone? Kan lumayan kalau buat recovery. Iya. Oke sob, jadi itulah obrolan singkat kita tentang PTO ya yang akan dipakai Om Lomba ya. Semoga PTO ini bisa berfungsi dengan baik. Kalau kalian tanya ke kita PTO ini waterproof atau enggak, jawabannya enggak, tapi sudah di waterproof. Iya. Caranya meskipun bilang pabriknya waterproof, jangan percaya, di waterproof ulang untuk lomba karena nanti nggak masuk air jadi masalah. Benar banget, karena ya lomba itu masuk air nggak sih? Ada yang masuk air dan banyak yang masuk air juga, tapi sekarang sudah dibatasi ya. Kenapa kok dibatasi? Yang rusak mobil karena bukan lomba renang. Kenapa kok dibatasi ya? Alasannya apa? Ya banyak, kalau masuk lumpur banyak kan. Saya sendiri kalau lihat ada yang nggak ikut lomba. Jadi Om Gun ini adalah pembalap adventure anti kotor. Jadi ya seperti itu. Males buka bearing kan, bersihkan semua. Jadi ya karena memang kebersihan adalah yang utama ya. Apa? Kebersihan apa? Hakiki. Kebersihan adalah lambang dari iman. Kebersihan adalah lambang dari iman. Amin. Oke, jadi apa? Sebagian dari iman. Sebagian. Ya udahlah terserah. Pokoknya itu. Oke, jadi kita akan kulik lagi lebih lanjut untuk episode berikutnya. Buat kalian stay tune terus, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, leave a comment. Mau tanya, mau debat, boleh lah ya. Iya. Jadi kita Nggak bertukar perlu ilmu. debat ya. Jadi maksudnya untuk apa debat? Tapi maksudnya itu
saling tukar pikiran, yang positif kita terima, yang negatif kita tinggalkan. Nggak ada menang, nggak ada kalah. Super sekali. Memang nggak salah, kan usianya jauh ya, udah tua ya, harus bijak ya. Senior. Bukan tua. Senior bukan tua. Oke, sampai ketemu lagi dan pastiin satu kali, share, karena share itu penting. Bye bye. Ya itu yang tadi saya bilang. Tak kuat. Patahin loh. Patahin Kita bikin 10-nya foto. Gitu, keren loh.